perkenalkan saya Rida Reza Febriani, saya dari Angkatan 8, Kelompok 1. Hari ini saya akan membagikan learning journal saya pada agenda 3 melalui metode sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran sinkronus dilakukan secara langsung dengan Widya Iswara kami, Ibu Yeti Zurida, SIP MAP, secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Pembelajaran dimulai dari perkenalan Widya Iswara, dilanjutkan perkenalan tiap anggota kelompok Latsar, lalu dilanjutkan dengan materi, tanya jawab, dan pemberian tugas individu dan tugas kelompok. Pada agenda 3 ini, saya akan membagikan learning journal saya mengenai Smart ASN. Apa sih itu Smart ASN? Smart ASN adalah kemampuan yang wajib dimiliki oleh seorang ASN dalam membentuk smart governance. Sebagai aparatur sipil negara, kita dituntut untuk selalu mengupgrade diri dalam perkembangan teknologi dan perkembangan zaman saat ini. Smart ASN adalah sebuah konsep di mana para ASN harus mampu mengikuti dan beradaptasi pada digitalisasi sehingga memiliki kompetensi digital dan inovatif. Dalam penerapan Smart ASN, kita sebagai ASN diharapkan mampu mewujudkan ASN yang tidak hanya bekerja sesuai prosedur, tetapi juga bisa memberikan solusi, inovasi, dan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Smart ASN adalah kunci untuk menuju birokrasi modern dan Indonesia yang lebih maju. Salah satu kuncinya adalah literasi digital. Terdapat 4 pilar utama dalam digital literasi. Di antaranya adalah digital skill, digital kultur, digital etik, dan digital safety. Keempat pilar tersebut digunakan sebagai metode pengukuran tingkat kompetensi kognitif dan efektif masyarakat, ataupun sebagai seorang ASN dalam menghadapi teknologi digital. Pertama yaitu digital skill atau kemampuan berdigital. Artinya kita dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang serba modern saat ini. Kita sebagai ASN dituntut untuk menggunakan teknologi secara cepat, tepat, dan akurat. Setelah bisa menggunakan teknologi digital, kita harus menerapkan digital safety atau keamanan berdigital. Digital safety artinya selain bisa menggunakan, kita juga harus aman dalam menggunakannya. Dengan tidak mudah memberikan data pribadi dan data instansi kepada orang lain. Hal ini berguna agar kita terhindar dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian ada digital etik atau etika dalam berdigital. Saya memiliki pemahaman bahwa etika bukan hanya dilakukan pada saat pelayanan secara tatap muka saja, tetapi etika juga harus dilakukan dalam pelayanan secara digital. Pelayanan yang dilakukan secara langsung atau di digital harus diperlakukan secara sama. Yang terakhir yaitu digital kultur atau budaya berdigital. Ketika kita melakukan pelayanan secara digital, ruang lingkup yang kita berikan tentu menjangkau halayak yang luas. Maka dari itu, dalam membagikan informasi di dunia digital, kita harus memilah agar hal yang kita bagikan itu tidak menyinggung suku, ras, agama, dan bangsa lain. Maka dari itu, kita sebagai ASN yang profesional, kita harus bisa memilih hal yang tidak boleh dan hal yang boleh kita share di dunia digital. Terutama mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah menyangkut kepentingan masyarakat. Dalam penerapan di lingkungan puskesmas, terutama di lingkungan kerja saya, sudah menerapkan nilai Smart ASN ini. Dalam implementasinya, kami membuat akun sosial media seperti Facebook, Instagram, TikTok, untuk membagikan informasi mengenai pelayanan yang ada di puskesmas kami. Selain itu, media ini juga bertujuan sebagai wadah bagi masyarakat dalam memberikan aspirasi, keluhan, dan saran yang ada di puskesmas kami. Dari pemaparan materi dan tugas-tugas yang diberikan oleh Widya Iswara kami, sini saya lebih memahami bagaimana konsep Smart ASN dapat diterapkan. Dan yang tidak kalah penting, saya belajar bahwa kita menjadi ASN, kita harus mau beradaptasi dan mau belajar dan tentunya bekerja secara profesional. Sekian learning journal agenda 3 saya pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih.